Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam wa anzalal qur'ana kama anzalat tawrata wal injil wal zabur wa farada siyamahu wa du'afa li sha'imil ujur wa fadhala qiyama wa rataba alal jahil ma'thur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang kelima ya, malam kelima kita bisa bersama-sama untuk sholat qiyamul lail ya, qiyamul lail, nanti disambung amalan-amalan yang lain, terus Quran, tahajud, hajat, witir nanti 2 kali, jadi witir yang setelah tarawih ini witir sebagai akhir dari sholat tarawih, nanti ditutup lagi witir. Jadi witir itu sebenarnya adalah pamungkas dari sholat sunnah. Hadirin yang berbahagia, di sini kami menyampaikan yang diberikan oleh Im Sultra, jadi biar tidak berulang-ulang begitu. Faidah atau hikmah disyariatkannya puasa. 5 suri as-siyam ya. Qala liyadhu qal ghaniyu tu'mal ju'i falanyan sal ja'i'a. Disyariatkan puasa Ramadan itu liyadhu qal ghaniyu tu'mal ju'i falanyan sal ja'i'a, agar orang kaya, orang yang cukup itu merasakan bagaimana laparnya orang miskin begitu. Liyadhu qal ghaniyu tu'mal ju'i falayan sal ja'i'a, sehingga al-ghani itu tidak lupa dengan orang yang lapar. Jadi yang pertama, mengapa kita puasa Ramadan? Agar orang-orang yang cukup rezeki itu tidak lupa kepada orang yang lapar. Maka beberapa institusi, beberapa ormas, organisasi menggalang pendanaan untuk apa? Untuk anjang sana, anjang sini. Nah, memberikan sesuatu itu di dalam Al-Quran, level kita itu bisa disebut al-birro. Kalau pemberian kita itu apa yang kita cintai kita berikan. Saya selalu mencontohkan, ini contoh di Yogyakarta. Saya melihat mengapa infak Masjid UIN Sunan Kalijaga hanya dapat 6 juta, sementara infak sholat Jumat di Masjid UGM bisa sampai 16 juta. Bayangkan, ini kalau ditelusuri secara aspek keagamaan, mestinya kalau di UIN yang paham agama justru mestinya lebih banyak. Oke, anggap saja kapasitas masjid berbeda. Tetapi kemudian karena ini belum selesai penelitiannya, bisa jadi pemahaman keagamaan jamaah-jamaah di Masjid UGM itu melihat tadi orang yang beramal baik itu levelnya bisa albirro, bisa muhsin kalau memberikan sesuatu yang kita cintai. Ini dibuka di Quran surat awal juz 4 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Berat memang. Lan tanul birra, kalian tidak akan pernah mendapatkan albirra, kebaikan. Kebaikan yang sebagaimana? Macam-macam. Allah itu kalau membantu hambanya itu, kalau ulama-ulama menjelaskan khawatir, misalkan rombongan itu bersama-sama satu rombongan itu pergi kemana, nah tiba-tiba itu kecelakaan, nah yang lainnya itu sudah tidak bisa diselamatkan, nah, orang yang tadi yang memberikan sesuatu yang dicintai justru malah diberikan, dia selamat. Nah ini ukuran albirro. Contoh yang lain selalu kami contohkan adalah sama-sama punya anak lulusan SMA favorit, tetapi setelah masuk di perguruan tinggi juga sama,
anggap saja yang istimewa pilihan kedokteran misalkan, tetapi nasib setelah sarjana, setelah selesai, ada yang mudah dan ada yang susah. Ini juga albirro. Mengapa bisa albirro? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kita memberikan, menginfakkan apa yang kita miliki dari apa yang kita cintai. Maka bisa jadi jamaah-jamaah di Masjid UGM itu melihat sebelahnya itu uang yang diberikan adalah warna hijau, oh berarti saya harus kasih masuk uang warna biru. Sebelahnya lagi melihat warna biru, oh berarti harus saya kasih warna yang merah. Nah, kira-kira ini yang disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita bisa sampai kepada albirra ketika kita bisa membantu sesuatu apa yang kita cintai. Yang umumnya adalah kita memberikan kepada orang lain atas apa yang sudah tidak kita pakai. Sehingga di dalam baksos-baksos itu baju-baju yang tidak dipakai diberikan. Semestinya baju yang kita cintai justru malah kita berikan. Itu Al-Quran mendefinisikan baru level kita adalah albirra, baru definisi kita adalah muhsin. Maka faidah yang pertama adalah liyadzuqal ghaniyyu ta'mal ju'i falayan saljai'a, agar orang yang cukup tadi, orang yang kaya itu tidak lupa pada orang yang lapar. Hikmah yang kedua adalah orang yang berpuasa itu pandangannya bisa tajam. Saya ini ambil dari Risalatus Shiyam ya. Misalkan Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya idam tala'atil ma'iddatu namatil fikratu wa khorsatil hikmatu wa qa'atil a'dha'u anil ibadati wa zala safa'ul qalbi wa riqatul mudraku bihima ladatul munajati wa ta'athur bidzikri. Hei anakku, kata Luqman Hakim, apabila perutmu itu penuh namatil fikratu, niscaya pikiranmu akan tidur, akan mati. Wa khorsatil hikmatu dimaknai sama, jadi kehikmatan dan pikiranmu itu bisa mati. Wa qa'atil anil ibadati, anggota badan terasa malas untuk ibadah. Sering kita misalkan, ini tergantung kebiasaan perut kita itu. Jadi kalau belum makan nasi seperti belum buka misalkan, maka di sini saya juga kurang pas ya, akhirnya terus menyesuaikan. Jadi bukanya nanti buka nasinya setelah tarawih. Nah, bukannya setelah tarawih. Karena apa? Karena kalau kenyang ini waqa'atil a'dha'u anil ibadati, anggota badan kita ini malas-malasan untuk ibadah. Maka hikmah yang kedua adalah dengan berpuasa kita jadi lapar, yang muncul adalah pikiran kita semakin tajam, semakin bersih pikiran kita. Yang ketiga adalah bisa memberikan kesehatan kepada badan kita, wakila sehat hati. Kama qala ba'dul hukama al-ma'iddatu baitud da'i wal khimyatu ra'sud dawa'i. Sebagian ulama menyebutkan perut merupakan sumber dari penyakit, wal khimyatu ra'sud dawa, dan puasa merupakan sumber dari obat. Jadi kalau kita ini kenyang, olahraga tidak misalkan, terus apalagi, nah, itu sumber penyakit. Wal khimyatu ra'sud dawa, sementara puasa itu sebagai sumber dari obatnya. Nah, semoga pelan-pelan ini Ramadan kita menjaga kita lebih awal mulanya sih untuk meringankan, untuk membuat kita kurus. Nanti ditambah 6 Syawal kita puasa, terus kita biasakan puasa Senin Kamis, puasa lagi hari putih 13, 14, 15, puasa lagi hari weton misalkan di Jawa. Nah, hampir semata-mata awal mulanya memang untuk biar kita ini kurus, tetapi di dalam hadis ternyata puasa itu sumber dari obat.
Berikutnya adalah dengan berpuasa sifat hewaniah kita itu bisa kita kendalikan. Cenderung setelah kita puasa, sifat malaikat kita yang ada. Jadi kita ini kan seharian, kalau di Indonesia 14 jam, kita tidak minum, tidak makan, dan tidak kumpul sama istri. Nah, sifat-sifat itu kita kendalikan untuk kemudian kita bersifat seperti malaikat. Kalau dirujuk kepada Allah, Allah itu punya sifat jalaliyah dan sifat jamaliyah. Ya, sifat jalaliyah itu ya Rahman Rahim. Sifat jalaliyah Allah Al-Qahar, contoh begitu. Jadi misalkan ulama-ulama tasawuf memberikan definisi, kalau doa kita itu diijabah, itu berarti Allah punya sifat jalaliyah. Apa sifat jamaliyah, sifat keindahan Allah. Allah Maha Kasih. Tetapi kalau doa kita tidak diijabah, Allah Maha Perkasa, bahwa kita ini dhaif, kita ini lemah, maka membutuhkan Allah, membutuhkan Tuhan sebagai tempat kita bersandar. Dan terakhir dari hikmah dari puasa adalah kita bisa lebih taat, lebih menyempurnakan taat. Maka terakhir dari kultum malam ini, jadi hikmah dari puasa adalah selain sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Di luar itu adalah sebagai bentuk kita lebih peka terhadap kehidupan sosial kita. Kanan kiri kita tidak bisa makan, pernah tidak kita membayangkan kenapa warung yang laris malah laris terus, sementara warung yang sepi tambah sepi. Coba dibalik, yang sepi kita beli, biar apa ya, kasihan juga rezekinya itu, dia punya keluarga, sementara yang laris tambah laris terus. Nah, membaca, mencoba melihat hati kita menjadi peka terhadap kehidupan sosial, itu adalah salah satu bentuk disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.